time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Amanda Mei Ismar dengan NIM SKP 2402014. Baiklah, dengan video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Faktor Resiko dan Pengaruh Komplikasi Diabetes Mellitus Terhadap Kualitas Hidup Pasien, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Anjas Rua Usmana, MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang faktor resiko pengaruh komplikasi diabetes mellitus terhadap kualitas hidup pasien. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperkalemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan sereksi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, kesemutan. International Diabetes Mellitus Federation atau IDP menyebutkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadi DM sebagai penyebab kematian urutan ke-7 di dunia, sedangkan di tahun 2012 angka kejadian diabetes mellitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa, di mana populasi kejadian diabetes mellitus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia dan menderita diabetes mellitus. Hasil riset kejadian pada tahun 2008 menunjukkan prevalensi DM di Indonesia membesar sampai 57%. Tingginya prevalensi diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh faktor resiko yang tidak dapat berubah, misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Yang kedua adalah faktor resiko yang dapat diubah, misalnya kebiasaan merokok, tingkat pendidikan, pekerjaan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, identik masa tubuh, lingkaran punggung, dan umur. Diabetes mellitus disebut dengan the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain gangguan penglihatan mata, katar, penyakit jantung, sakit ginjal, hipotensi seksual. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, hipotensi seksual, luka sulit sembuh, dan membusuk gergeran, infeksi paru-paru, gangguan pembuluhan darah, stroke, dan sebagainya. Tidak jarang penderita DM yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadinya pembusukan. Untuk menurunkan kejadian dan keparahan dari diabetes mellitus tipe 2, maka dilakukan pencegahan secara modifikasi gaya hidup dan pengobatan seperti obat oral, hiperkalemia, dan insulin. Selanjutnya, kelebihan dari makalah yang saya buat ini adalah saya jadi tahu tentang faktor risiko dan pengaruh komplikasi diabetes mellitus terhadap kualitas hidup pasien. Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat, menjaga berat badan tetap ideal, memperbanyak mengkonsumsi air putih, rutin olahraga, dan mempertahankan kadar vitamin D dan secara optimal. Baiklah, dan saya juga mengetahui ciri-ciri orang yang mengalami diabetes mellitus seperti cepat merasa haus dan lapar, berat badan menurun, luka sulit sembuh, nyeri otot dan kesemutan, sering merasakan lelah. Kesulitan saya membuat makalah ini adalah saya harus memahami tipe-tipe diabetes mellitus yang terbagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dan saya sendiri sebagai mahasiswa keperawatan, saya juga bisa dan harus bisa memahami bagaimana cara saya bisa membedakan mana diabetes yang tipe 1 dan tipe 2. Baik, mungkin itu saja
materi yang bisa saya sampaikan tentang makalah saya, faktor resiko dan pengaruh komplikasi diabetes meletus terhadap kualitas hidup pasien. Terima kasih semuanya. Dadah.